Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asri Kinanti Febriani. Di sini saya akan memaparkan terkait pengerjaan saya dengan studi kasus credit risk analysis. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, credit risk adalah area risiko kritikal dalam bisnis perbankan, yang mana apabila tidak dijalankan dengan efektif akan menimbulkan beberapa kerugian, seperti tidak terjalannya proses peminjaman yang baik, terciptanya kerugian dalam margin keuntungan, dan bahkan dapat menimbulkan kebangkrutan. Bank Talenta Rakyat adalah bank yang menangani kredit orang-orang dan ingin menggunakan machine learning untuk mengoptimalkan proses pemilihan profil pelanggan yang mendaftar untuk kredit. Kenapa diperlukan pengoptimalan proses pemilihan profil pelanggan? Karena tentunya saat bank memberikan pinjaman kepada seorang pelanggan, bank tersebut sudah mengambil resiko. Jadi sebelum memberikan pinjaman, bank akan memeriksa apakah pelanggan akan memiliki cukup uang di masa depan untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, untuk profil checking ini, jikalau dilakukan dengan manual, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, di sini diperlukannya otomatisasi dengan pendekatan machine learning. Untuk itu langsung saja kita masuk ke proses pengerjaannya. Yang pertama di sini saya share datasetnya. Kalau ingin mengakses bisa langsung mengklik link yang sudah saya sediakan di sini. Berikut adalah overview dari dataset yang diberikan oleh Celerage. Di sini adalah overview dari file credit history, lalu di sini ada application history female dan juga application history male. Misalnya kita masuk ke tahap pertama yaitu data preparation. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menggabungkan file dari application history female dan male dengan menggunakan Pentaho Data Integration. Jadi saya menggabungkan, setelah saya gabungkan, saya mengambil value yang ada di tipe rumah, marital, dan education yang awalnya berupa kode seperti G untuk graduate, PG untuk postgraduate. Saya ubah untuk mengambil nilai aslinya. Lalu di sini saya ekspor dan proses pengerjaan selanjutnya saya lanjutkan di Google Colab. Jadi kalau ingin mengakses link Google Colab-nya bisa langsung saja klik di sini. Tahap pertama yang saya lakukan di Google Colab yaitu menghapus value tidak memiliki pinjaman dari overdue credit history. Lalu saya mengambil max value dari overdue credit history yang tadinya ada variabel 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya mengelompokkan menjadi dua kelompok saja yaitu 0 dan 1. Lalu saya mengecek null values yang ada pada application history dan ternyata kita menemukan banyak sekali null values yang ada di pekerjaan. Sehingga saya perlu menghandle situasi tersebut. Jadi saya menggunakan KNN Importer. Hal yang pertama yang saya lakukan tentu saja untuk mengimport KNN Importernya, lalu mengimport min-max scalar. Terus saya mengubah tipe datanya yang tadinya objek menjadi kategori. Dan saya juga di sini membuat dictionary agar nantinya ketika proses encoding dan decoding, dia dapat mengembalikan value aslinya. Lalu tahap selanjutnya saya encoding untuk file-file yang bertipe kategorikal tadi. Lalu di sini saya melihat korelasinya dan ternyata flag mobile tidak memiliki korelasi dengan kolom pekerjaan yang akan kita handle missing values-nya. Di sini saya menentukan feature, tentunya kita tidak menggunakan kolom pekerjaan karena dia adalah kolom target pada model kita. Kita tidak menggunakan ID customer dan juga flag mobile. Lalu selanjutnya kita split datanya. Ini saya menggunakan trend size-nya 80%. Lalu kita build modelnya, kita import dulu connect bear classifier-nya, terus kita fit dengan data yang sudah kita split tadi, extraneous train, lalu kita predict dengan X-test-nya, dan kita mendapatkan RMSE di 1,13.
Untuk reportnya bisa kita lihat di sini, akurasinya cukup baik, 95%, dan F1 score per variabelnya juga cukup baik menurut saya dengan rata-rata 90%. Lalu selanjutnya saya predik dan concat. Jadi berdasarkan model yang sudah dibangun tadi, saya langsung panggil untuk menghandle missing values yang ada pada kolom pekerjaan. Jadi kita predik lalu langsung kita concat atau kita tambahkan di dataset yang asli. Dan selanjutnya kita cek lagi di sini untuk null values-nya sudah tidak ada, sudah aman. Lalu selanjutnya kita gabungkan file credit history dan juga application history dengan parameter left. Dan bisa kita lihat di sini overdue sudah terpasang di dataset application history. Kita cek lagi null values-nya, ternyata banyak sekali pelanggan yang tidak memiliki riwayat peminjaman. Hal ini wajar ya. Akhirnya saya menghapus baris-baris yang memiliki null values tadi. Terus saya cek duplikasi apakah ada yang duplikat dari dataset tadi. Ternyata ada beberapa ID customer yang duplikat. Terus saya putuskan untuk menghapus duplikasi yang ada pada dataset. Lalu tahapan selanjutnya kita mulai dengan membangun model. Nah, pertama yang saya lakukan yaitu melihat korelasi terlebih dahulu. Dan di sini Flag Mobile lagi-lagi tidak memiliki korelasi terhadap kolom overdue. Lalu setelah itu kita menentukan feature dan juga split datanya. Di sini saya mengeliminasi kolom overdue karena dia adalah kolom target kita. Lalu ada ID customer dan Flag Mobile juga saya eliminasi. Dan di sini kita define X-nya apa, Y-nya apa. Lalu kita split dengan test size 20%. Dan tahap selanjutnya saya melakukan selection model. Nah, salah satu model yang saya coba di sini ada naive Bayes. Naive Bayes akurasinya lumayan, 86%, tapi untuk F1 score-nya 0,93 dan 0,02. Lalu kita langsung lihat ke model selanjutnya. Saya mencoba logistic regression, akurasinya lumayan, 87%, tapi untuk F1 score-nya 0,93 dan 0,00. Lalu dengan model selanjutnya ada random forest, akurasinya lumayan 85%, tetapi untuk advance score-nya lagi-lagi 0,92 dan 0,04. Lalu selanjutnya saya menggunakan SVM, akurasinya 84% dan advance score-nya 0,92 dan 0,05. Dan model terakhir yang saya coba dan yang nantinya akan saya pilih yaitu Decision Tree Classifier. Seperti yang kita lihat di sini, akurasinya lumayan 87% dan F1 score-nya paling mending dari model yang sudah saya coba tadi yaitu 0,93 dan 0,38. Karena sudah menentukan model yang akan saya gunakan, langsung saja kita masuk ke tahapan predik. Hal pertama yang akan kita lakukan pada tahapan ini tentu saja yaitu mengimport data tesnya. Lalu kita mengubah tipe datanya yang tadinya objek menjadi kategori untuk proses encoding. Lalu kita encoding dan penentuan feature. Untuk feature-nya harus sama dengan model yang sudah kita bangun tadi ya. Jadi di sini saya mengeliminasi ID customer dan juga flag mobile. Tahap selanjutnya langsung saja kita predik, kita panggil modelnya, lalu kita simpan hasil prediknya di kolom value. Lalu di sini saya download filenya, tapi saya hanya mengambil ID customer dan juga value sesuai dengan format yang diminta oleh trainer untuk dikumpulkan di Google Form. Nah, ini adalah overview dari hasil yang sudah kita predik tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke exploring data analysis.
Untuk Google Colab-nya bisa langsung diakses karena saya sudah taruh di slide. Yang pertama di sini bisa kita lihat terjadinya imbalance pada kolom overdue atau kolom target kita. Di sini didominasi oleh pelanggan yang memiliki riwayat peminjaman yang baik. Terus selanjutnya di sini ada distribusi data. Untuk distribusi datanya juga banyak label yang memiliki distribusi yang tidak merata. Di sini yang paling mending atau yang bisa dibilang merata ada pada kolom edge dan kolom pekerjaan. Lalu di sini ada heat map untuk korelasi antar feature. Bisa kita lihat di sini dengan jelas bahwasannya Flag Mobile tidak memiliki korelasi antar feature. Lalu selanjutnya ada feature importance. Di sini saya menggunakan model dari decision tree classifier untuk menentukan feature importance-nya. Lalu di sini ditemukan bahwasannya edge merupakan feature yang paling mempengaruhi model untuk memprediksi value dari overdue. Lalu di bawah edge disusul oleh pendapatan, experience, pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu decoding. Eh, untuk keperluan visualisasi di Tableau, saya perlu untuk mengembalikan value original dari dataset yang tadi. Jadi yang tadinya numerik kita ubah lagi menjadi kategorikal. Itu replace jadi original, lalu pada kolom overdue yang memiliki riwayat baik atau value-nya 0 saya ubah menjadi good borrower, dan yang memiliki riwayat buruk saya ubah menjadi bad borrower. Dan di sini ada sedikit overview bahwasannya sudah aman ya. Jadi yang tadinya numerik sudah berubah jadi kategorikal kembali. Terus saya download datasetnya untuk saya lakukan proses visualisasi di Tableau. Nah, kita masuk ke tahap terakhir yaitu visualisasi Tableau. Dan ini adalah dashboard yang telah saya buat di Tableau. Untuk linknya juga saya sertakan di sini. Jadi kita langsung akses saja linknya. Saya besar dulu. Credit risk analysis. Bisa kita lihat di sini bahwasannya rata-rata pendapatan dari keseluruhan pelanggan yaitu ada $186.000 dengan rata-rata umur 44 dan rata-rata anggota keluarga berjumlah 2. Untuk pelanggannya sendiri didominasi oleh perempuan dengan rata-rata pendapatan $172.000. Untuk laki-laki rata-rata pendapatannya $205.000. Lalu untuk tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan S1 dengan rata-rata pendapatan $173.000. Lalu disusul oleh lulusan S2 dengan rata-rata pendapatan $223.000. Lalu selanjutnya di sini bisa kita lihat ya persebaran antara pelanggan yang menikah, belum menikah, dan cerai, beserta tipe rumah yang dimiliki dengan rata-rata pendapatan para pelanggan. Mungkin bisa kita lihat detail salah satu yang ada di sini. Jadi pelanggan yang sudah menikah berjumlah 295 orang dengan average salary-nya $224.000 dengan tipe rumah kantor. Dan kita lihat chart di bawahnya untuk rata-rata pendapatan tertinggi dari keseluruhan pelanggan didominasi oleh tipe pendapatan dari asosiasi komersial dan yang terendah dari tipe pendapatan pensiunan. Ini bisa kita lihat sendiri di sini, saya menggunakan filter overdue. Jadi kalau kita ingin melihat profil pelanggan lebih dalam, misalnya profil pelanggan yang memiliki riwayat peminjaman yang baik, itu seperti apa sih?
atau profil pelanggan yang memiliki riwayat pinjaman yang buruk itu seperti apa sih, kita bisa menggunakan filter yang ada di sini. Untuk rata-rata pendapatan dari profil pelanggan yang memiliki riwayat pinjaman yang buruk, rata-rata pendapatannya ada 193.000. Coba kita bandingkan dengan yang memiliki riwayat pinjaman yang baik. Wow, menarik. Ternyata rata-rata pendapatannya bahkan lebih rendah daripada yang memiliki riwayat buruk ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Celereds karena, eee, Celereds telah membimbing saya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, dan kebetulan saya akhirnya mulai menyukai bidang ini. Oleh karena itu terima kasih sekali Celereds, karena saya memiliki tujuan untuk ditekuni. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.